Yo guys, kembali lagi di channel Pantauan Kripto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto. Dan mohon maaf sekali karena sekarang jarang update. Mungkin ya minggu depan saya usahakan update lagi untuk setiap harinya ya guys ya. Untuk hari ini kita bahas Brace Token karena sudah lama sekali nggak update. Dan bahas Brace Token yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya. Kalau kita lihat dimana di secara candle ini, untuk Brace Token ini sekarang ada penurunan dan koreksi ya. Nanti kita bahas dan kita lihat dulu di mana untuk di coin market cap. Yang video yang sebelumnya itu saya bahas Bitcoin. Video kemarin kan kalian lihat atau cek aja videonya ya. Kemarin itu untuk market cap sendiri di sini itu menyentuh di harga yang di volume cukup sedikit ya. Dan sekarang naiknya cukup kenceng banget. Uang yang masuk cukup kenceng banget. Kemarin tuh sekitar 900-an billion ya. Sekarang sudah di 1 triliun ya kayak gitu. Dan ini sudah kembali ke 1T lah. 1 triliunan ya. Kemarin itu 900-an. Itu penurunan dan kenaikannya itu cukup lumayan tajam. Tapi untuk per hari ini atau kemarin malam dan hari ini itu kenaikannya cukup kenceng banget. Itu dalam satu hari uang yang masuk di market cap sendiri itu cukup lumayan banyak banget ya guys ya. Karena ya memang disebabkan oleh Bitcoin sendiri sedang pump. Karena apa? Karena ya memang kemarin ada seperti wawancara Jerome Powell ya guys ya. Kalian mungkin yang sudah tahu mungkin ya, atau yang belum tahu kalian search aja di YouTube ataupun Google ya, Jerome Powell ya, Bitcoin gitu aja atau kripto gitu aja di Google atau YouTube. Nanti kalian dia wawancara kayak gitu ya. Dan ada sedikit singgungan tentang kripto. Makanya untuk harganya Bitcoin sekarang naik satu candle cukup lumayan kencang ya, dari $19.000 sampai $21.000 ya guys ya. Itu naiknya cukup kencang banget dalam satu hari, candle panjang banget kayak gitu. Nah, kita langsung aja. Nah, ini naiknya tadi sempat 11% ya. 24 jamnya sekarang 10%. Itu kenaikan yang cukup tajam banget untuk sekelas Bitcoin. Bitcoin itu naik 10% itu cukup tajam banget ya, atau turun 10% itu cukup tajam banget dalam satu hari. Itu untuk Bitcoin ya, seperti itu. Oke, kita lihat di mana untuk Brace Token sendiri. Kita lihat market cap-nya ya. Dan Bitgert sekarang untuk harganya menyentuh di kepala 74, ada penurunan 4% ya. Padahal untuk Bitcoin ada kenaikan, untuk Bitgert sendiri ada penurunan ya. Kebalikannya, mungkin banyak whales yang baru pindah ke Bitcoin ataupun Ethereum kayak gitu ya. Nah, kita lihat di mana untuk market cap-nya juga turun ya, sekitar 4%. Sekarang di angka 296 juta dolar. Untuk volume turun cukup lumayan banyak, di 28% turunnya kayak gitu untuk Bitgert ya guys ya. Oke, kita bahas langsung di mana untuk Brace Token untuk di time frame daily ya. Kalau kita lihat secara mungkin indikator stokastik di time frame daily, untuk stokastik sendiri ini sudah sold ya, sudah menunjukkan di bawah ya untuk stokastik. Yang tandanya apa? Untuk stokastik di bawah itu waktunya stokastik akan naik. Entah naiknya kapan, tapi bakal naik di atas ya, bakal overbought lagi untuk stokastik sendiri. Berarti untuk Brace Token sendiri ini di time frame daily, kita bahas di time frame daily ada kesempatan untuk naik ke atas ya. Entah naiknya nanti di angka berapa, kita kurang tahu. Yang pasti ada kesempatan untuk naik ke atas ya guys ya. Karena apa? Karena stokastik di bawah, sudah di bawah, di oversold ya guys ya. Saatnya untuk naik. Dan di sini juga ada di mana resisten yang kita jadikan resisten area EMA 200, dan ini mungkin cukup lumayan kuat ya guys ya. Karena di mana untuk
EMA 200 itu kita jadikan resisten cukup kuat juga, dan kita lihat indikator stokastik juga sudah di bawah, dan itu waktunya ada pantulan ke atas ya guys. Ya guys ya, gitu untuk bearish token sendiri. Ini bukan maksud ngepom-pom, tapi kita lihat secara mungkin chart dan indikator seperti itu ya. Nah, kita untuk stokastik seperti ini, coba kalau kita lihat di mana untuk RSI di time frame daily-nya. Oke, untuk di time frame daily untuk RSI itu menunjukkan masih di tengah-tengah ya, di sekitaran angka 48. Ini masih di tengah-tengah ya, akan ada penurunan menuju ke bawah sih kalau untuk RSI ya, kayak gitu. Berarti masih ada harga koreksi lagi kayak gitu ya. Kita kurang tahu nanti apakah akan balik arah ke atas ya, mungkin tidak menuju ke bawah langsung balik ke atas, itu juga bisa begitu untuk RSI. Tapi saya lebih dominan di stokastik, karena stokastik yang sudah di bawah waktunya bakal ke atas lagi, kalau sudah ke atas waktunya ke bawah lagi, berarti ada pantulan harga ke atas untuk stokastik dan untuk harganya kayak gitu. Untuk di time frame daily ini gambarnya sudah kacau nih. Sudah beberapa hari kita nggak update. Oke. Kita lihat di mana untuk di time frame daily seperti ini, dan di sini kepentok di mana area EMA 200, dan di sini juga ada di mana supportnya ya guys ya. Kita kecilkan dulu time frame-nya di time frame 4 jam. Dan untuk di time frame 4 jam ya guys, untuk di time frame 4 jam di sini sudah di breakdown ke bawah ya, dimana area demand terdekat juga sudah di breakdown. Nah di breakdown ke bawah, dan di sini juga terreject ya kayak gitu. Dan dimana ini kalau kita lihat di area EMA 200 ini ketahan guys. Nah, berarti untuk bearish token sendiri di sini masih ketahan di area EMA 50 dan EMA 200 ya, masih bermain di area itu, dan ada pelemahan momentum untuk buyer dan seller ya. Dan untuk sellernya itu mungkin kemarin itu cukup lumayan banyak di area sini karena disebabkan oleh Bitcoin juga, dan di sini juga banyak karena banyak yang TP ya guys ya. Dan kalau kita lihat ini ada pelemahan momentum untuk seller dan juga buyer, dan di saat inilah yang tepat nantinya untuk penentuan harga mau naik ataupun turun. Kita lihat aja nantinya, semoga aja tidak ada yang gunting harga ya guys ya. Kalau ada yang gunting harga itu cukup lumayan bahaya banget gitu, karena itu bisa langsung terjun bebas ke bawah kayak gitu guys. Untuk bearish token semoga aja tidak ada yang gunting, ada whales yang gunting ya, semoga aja tidak ada whales yang gunting ya guys ya. Jadi masih bisa stabil dan bisa naik lagi, tapi kalau ada yang gunting itu cukup bahaya. Dan siapkan stop loss juga, jangan lupa ya guys ya. Oke, kita lihat di time frame 1 jam. Nah, kalau di time frame 1 jam ini sangat kuat banget ya, dimana di sini juga ada resisten, dimana ada support ya. Ini support, mungkin kita jadikan support yang cukup kuat juga untuk time frame 1 jam. Dan di sini kita lihat untuk history yang sebelumnya ini adalah support juga ya. Ini adalah dimana untuk demand masuk. Oke, di sini juga support, sini support, dan di sini juga terreject di area supportnya. Oke, dan ini adalah di kepala 73, di area kepala 73 pas ya guys ya, pokoknya sekitaran 73 lah kayak gitu. Itu adalah area support yang cukup lumayan kuat. Oh kok 73, 725 lah ya, 725. Dan sekarang ini adalah di area supportnya cukup lumayan kuat dan masih bertahan di area ini untuk bearish token sendiri. Dan dimana untuk kita lihat di stokastik juga di time frame 1 jam coba. Nah, kalau untuk di time frame 1 jam ini juga stokastik sudah ada di bawah tapi belum oversold ya. Kemungkinan masih bisa naik ke atas juga ataupun masih bisa turun juga kayak gitu. Ya paling tidak turun menghasilkan shadow seperti ini ya guys ya.
Kalau misalkan turun, kalau tidak bablas mungkin bisa muncul shadow seperti ini atau tail ataupun buntut lah kayak gitu untuk brace token sendiri. Tapi kalau saya lebih dominan untuk brace token, mungkin ada kesempatan ya, ada kesempatan dan itu tidak fix ya, tidak valid, tapi ada kesempatan atau kemungkinan itu masih akan bisa naik ke atas ya guys. Naik ke atasnya di angka berapa kita kurang tahu. Apakah bisa breakout di area di mana, area di sini ya, mungkin di area ini kepala berapa sih, 12 ya, 12 atau berapa ini ya di time frame ini. Oh masih ada lagi, oh enggak ya, 12 di kepala 12 ya guys ya, kepala 12 ya. Di situ masih ada kesempatan untuk naik ke atas, entah naik ke atasnya di angka berapa ya, paling tidak untuk naik ke atasnya paling tidak di mana, untuk naik ke atasnya di area sini sih. Kalau saya paling tidak di area sini. Aduh, sorry guys. Nah, pokoknya di area sekitaran ya paling tidak di angka 9 ataupun ya 9 lah, ataupun 10 paling tidak menghasilkan tail, yang dimana sekarang itu di angka tujuan. Kalau kita ukur dari sini tuh kenaikannya berapa persen sih? Ya paling tidak 20-30% ya guys ya. Masih ada kesempatan untuk naik sekitar 20-30% untuk brace token sendiri. Kita lihat untuk nantinya akan seperti apa. Kalau kita lihat dari time frame daily, memang kalau di time frame daily memang ini udah saatnya untuk stokastik untuk naik ya guys ya, untuk naik. Tapi naiknya kapan kita kurang tahu. Apakah harganya masih bisa dikoreksi lagi ya? Kalau masih bisa koreksi lagi, berarti ini bakal menyentuh di EMA 200 di kepala sekitar 69 ya, ataupun 7 pas. Sekarang di kepala 72 kayak gitu ya guys ya. Mungkin itu ya, paling tidak jangan sampai di breakdown ke bawah lah di area EMA 200 ini cukup bahaya banget, karena memang kalau bisa di breakdown bakal menyusul lagi di EMA 50 dan jebol ke bawah paling tidak di area nanti di kepala 4. Itu yang saya khawatirkan, karena di sini di time frame, kita lihat di time frame yang kecil aja ini sudah di mana titik support yang cukup kuat untuk brace token sendiri ya. Ini adalah tumpuan cukup kuat untuk brace token sendiri di area ini. Kalau misalkan jebol ini juga bakal bahaya banget sih kayak gitu. Bakal di mana nanti akan ada penurunan lagi di ya sekitaran ya seperti yang saya sebutkan tadi, sekitaran kepala 4 ya guys ya. Tapi di sini kalau di time frame 1 jam itu di sekitaran kepala 5 sampai 6 kayak gitu sih. Kalau untuk brace token seperti itu, mungkin saya tidak lihat berita untuk brace token ya, belum sempat lihat Twitter atau beritanya brace token projectnya seperti apa. Oke, mungkin buat kalian teman-teman ada yang tahu untuk perkembangan projectnya dari brace token, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, kasih tahu saya. Oke ya. Dan yang perlu kalian perhatikan, karena ini juga mempengaruhi di market kripto ya guys ya. Di kalender September ini banyak banget kalender kripto ya, seperti ETH itu good news ya, dan brace token yang kemarin kita bahas September itu juga good news. Dan ada lagi yang bad newsnya juga banyak banget. Oke. Dan kita lihat di mana untuk Bitcoin ini juga penting banget untuk area di mana Bitcoin yang perlu kalian perhatikan juga, karena ini mempengaruhi juga dengan brace token sendiri. Di sini adalah di time frame daily ya. Kita lihat di mana untuk di time frame daily sendiri. Di sini di stokastik sudah overbought ya guys ya. Dan di sini kepentok di area EMA 50 ya, yang artinya Bitcoin ini apakah bisa di breakout di area EMA 50 ya, paling tidak di sekitaran nanti untuk target Bitcoin untuk naik itu adalah di area $22.000 ya. Kalau $22.000 itu terjek ke bawah ya guys ya, itu harap hati-hati, itu bakal nantinya bakal didam lebih parah lagi kayak gitu, karena ini masuk di mana manipulasi harga Bitcoin kayak gitu ya, seperti yang kemarin saya jelaskan itu di video yang sebelumnya.
Padahal saya jelaskan itu untuk Bitcoin, kalau misalkan dimanipulasi itu bakal pump ya, bakal pump paling tidak di area sini ya, sekitar 24 ribuan ya, atau 23 sampai 25 ribu itu bakal dipump dan lanjut di dump kayak gitu untuk Bitcoin sendiri seperti itu sangat bahaya banget. Tapi kalau di sini sudah jelas banget satu candle cukup panjang ya, cukup panjang dan demand masuk cukup besar sekali. Harap hati-hati, di sini ada MA50 yang belum di break out ke atas kayak gitu. Nanti kalau terreject itu cukup bahaya banget, bakal ada seller yang masuk cukup kencang kayak gitu ya. Dan itu juga berpengaruh dengan bearish token nantinya kayak gitu, karena semua market bakal berpengaruh kayak gitu guys, karena kalender September ya. Karena kalau kita lihat di history yang sebelum-sebelumnya, tiap bulan September itu adalah musim dump. Nah itu ya, semoga aja tahun ini tidak sih guys ya. Ya paling tidak ya, kurang tahu lah, kalau kita lihat history memang September itu di dump. History yang sebelumnya seperti itu, tapi kita kurang tahu untuk tahun ini akan seperti apa. Kalau sudah di dump itu dapat harga diskon cukup besar-besaran, karena bakal akhir tahun bulan Desember itu bakal ada kenaikan harga ya, paling tidak naik harga sedikit itu pasti, entah banyak ataupun sedikit naiknya itu pasti untuk akhir tahun ya, sebelum menjelang Natal ataupun tahun baru. Kebanyakan sebelum Natal itu dipump duluan. Nanti sesudah Natal ataupun tahun baru itu waktunya sudah masuk, dimana aset ditarik semua. Itu bule kayak gitu ya. Untuk kalendernya seperti itu sih. Nah, mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar guys, kasih tahu saya tentang bearish token ini untuk proyeknya seperti apa, dan kasih saya kritik dan saran di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa gabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.